Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar bareng Budia. Wah, apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga masih sehat-sehat selalu ya. Pokoknya kita berdoa aja deh. Semoga kita cepat bisa masuk sekolah ya. Karena bukan kamu aja sebenarnya yang udah jenuh gitu ya dengan kondisi di rumah terus. Tapi ibu juga pengen ketemu anak-anak ibu, apalagi kangen banget ya pokoknya. Tapi walaupun kita jenuh, ya tetap kita harus di rumah aja atau menjaga protokol 5M selalu kalau kita emang terpaksa harus keluar rumah. Pokoknya tetap sehat selalu. Semoga kita bisa sekolah lagi. Yuk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Nah, sebelumnya ibu mau review dulu nih. Kemarin kita udah belajar apa? Nah, kemarin itu kita udah belajar tentang laporan realisasi anggaran dan jurnal penutupnya, dan juga laporan operasional serta jurnal penutupnya. Kalau laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang belanja dan pendapatan LRA. Kemudian laporan operasional adalah laporan yang berisi tentang beban dan pendapatan LO serta surplus dan defisitnya. Di laporan realisasi anggaran pun ada surplus dan defisitnya. Bedanya, kalau dia di laporan realisasi anggaran, dia adalah melaporkan akun-akun yang berbasis kas. Ya, tapi kalau di laporan operasional adalah yang melaporkan akun-akun aktual gitu. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu tujuan belajar kita yang pertama adalah, dan yang kayak satu-satunya tujuan belajar kita hari ini adalah menyusun laporan keuangan neraca pada siklus akuntansi instansi pemerintah. Jadi bukan neraca saldo ya, tapi ini adalah neraca yang ada di laporan keuangan. Oke. Nah, ini adalah kita lagi di sini nih, di neraca ya. Kemarin kita udah LRA, kemudian udah LO dan juga jurnal penutupnya kita udahan. Kemudian sekarang kita neraca. Nah, tapi ibu mau ngejelasin dulu nih. Apa sih sebenarnya itu neraca? Kalau kalian lupa, ibu mau review lagi sekilas. Jadi laporan keuangan neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Entitas itu badan, bisa PT, bisa perusahaan, bisa koperasi dan lain-lain. Entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Jadi laporan ini berisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas doang. Nah, pendapatan sama bebannya kemana bu? Pendapatan sama bebannya itu adalah akun nominal kan. Akun nominal itu pasti udah ditutup, ada 0 di jurnal penutup. Maksudnya ditutup gimana? Nah, nanti jurnal penutupnya itu dimasukkan ke buku besar. Akhirnya kan di jurnal penutup itu kan kontra ya, yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit, jadi pada habis semua. Akun nominal yaitu akun yang 0 di akhir periode karena dia cuma bisa dipakai pada periode yang bersangkutan. Tapi kalau aset, kewajiban, dan ekuitas itu adalah akun real, di mana akunnya itu akan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Gitu loh. Itulah kenapa makanya di neraca itu cuman ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Kenapa? Karena ini adalah modal. Nanti ketika kita mau memulai awal periode di tahun yang baru, neraca inilah yang jadi modal kita nih, saldo awal kita nih, gitu ya. Nah, apa aja isi komponen neraca? Ini adalah ini ya, kamu baca sendiri. Yang pasti ini adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Oke. Kemudian nih, di dalam penyajian neraca di akuntansi instansi pemerintah itu kan biasanya kita kalau neraca itu per rekening ya, maksudnya per akun. Misalkan ada akumulasi penyusutan kendaraan, ada akumulasi penyusutan gedung, itu ditulis satu-satu kan. Nah, tapi kalau di neraca di akuntansi instansi pemerintah itu kita nggak nulis satu-satu gitu. Jadi kalau ada yang sama kita satuin nih. Kayak misalkan nih, di sini kamu lihat ada tanah untuk bangunan tempat kerja sama tanah kosong ya. Itu dimasukin jadi satu. Jadinya tanah doang ya. Terus kemudian ada peralatan, itu maksudnya peralatan dan mesin. Jadi kalau di neraca di akuntansi instansi pemerintah ini yang sama-sama itu akan dijadikan satu
gitu. Jadi nggak per akun atau per rekening, tapi per kepala. Maksudnya nih kelompoknya mana nih? Makanya kita harus di sini dia bilang harus berhati-hati. Kenapa? Karena hati-hati kita salah mengelompokkan akun tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh format neracanya ya, kayak neraca biasa sih. Cuman di sini ada perbandingan tahun yang kita sedang berjalan sama tahun lalunya. Nah, ini perlu kamu ingat ya, sebelum kamu membuat neraca, kamu itu harus menginput AJP dan jurnal penutup ke buku besar. Ya, jadi sebelum kamu berangkat ke neraca, kamu harus menginput AJP dan jurnal penutup ke dalam buku besar. Kenapa? Karena nanti saldo terakhir yang ada di buku besar adalah saldo terakhir ketika AJP dan jurnal penutup sudah dimasukkan, dan inilah nanti akan kita bawa ke neraca. Itu ya, paham nggak? Kalau nggak paham, yuk langsung aja kita lihat tutorialnya. Check it out. Nah, kita udah masuk di buku besar. Nah, makanya kan ibu bilang kalau mengumpulkan tugas siklus akuntansi ini haruslah filenya itu beruntun. Akhirnya maksudnya apa? Nggak terpisah-pisah. Kenapa? Karena nanti ini kesini butuh satu sama lain tuh terpaut atau terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalkan kepisah-pisah kan jadi ribet ya. Kalau kayak gini kan enak sheetnya, tinggal kita ubah sheetnya aja. Nah, tadi ibu bilang apa? Yang pertama, sebelum kita membuat neraca, kita harus menginput AJP dan jurnal penutup ke dalam buku besar. Jadi kita sekarang buka nih AJP kita nih, ya kan? Nah, AJP kita buka ya. Di sini ada, kita lihat di sini ada persediaan alat tulis kantor. Ya, persediaan alat tulis kantor. Nah, kamu untuk mengetahuinya, buku besar ini ada nggak sih akunnya? Akun ini tuh ada buku besarnya nggak? Kamu bisa cek dulu di neraca saldo. Nah, ya kan? Kita lihat di sini ada nggak persediaan alat tulis kantor? Nggak ada ya. Oh, berarti di AJP ini muncul akun baru. Sehingga apa? Sehingga kita harus membuat buku besar yang baru. Ini untuk kode rekeningnya berapa? 1170101. Berarti kita harus memasukkan atau membuat buku besar di nomor akun yang lebih kecil dari dia gitu kan ya. Ini kita lihat di sini, kita kembali ke buku besar. Nah, ini dia adanya di bawah beban sewa dibayar di muka. Nah, berarti kita di sini nih, ini kita buat baru nih. Ibu bikin tabel barunya ini ya. Kamu buka tabel barunya, kode rekeningnya kamu ubah, terus nama rekeningnya kamu ubah. Oke. Terus di sini adalah bulan Desember ya. Kalau AJP kan pasti di akhir periode, maka di sini Desember, kemudian tanggal 31. Nah, uraiannya itu kamu tulis ayat jurnal penyelesaian atau AJP boleh. Ya. Terus angkanya berapa di sini? Oh, angkanya di sini 150 di debit. Berarti buku besarnya kamu masukkan di sini 150 di kolom mutasinya kamu tulis, kemudian saldonya berarti di sini 150 di debit. Gitu ya. Oke, berarti selanjutnya di AJP ada apa lagi nih, Bu? Oh, ada beban persediaan alat tulis kantor. Kemudian kita lihat di neraca saldo ada nggak nih beban apa tadi alat tulis kantor? Oh, ada. Mana itu dia? Ada gak tuh? Ada. Beban persediaan alat tulis kantor yang ini ya. Oh, berarti ada nih. Berapa nih nomornya? 91200101. Kita lihat 9 itu beban LO. Mana dia? 9 berapa dia? Nah, ini dia nih. Oh, dia udah ada kan? Dia udah ada buku besarnya. Kalau ada buku besarnya, kamu tinggal tambahin aja di sini. Apa kolomnya lagi kamu tulis Desember 31. Mana dia beban persediaan alat tulis kantor? Nah, terus kamu tulis AJP-nya, ya kan, uraiannya itu AJP. Terus kamu masukin saldonya dia di mana nih? Oh, dia di kredit 150.000. Berarti kamu tinggal masukin. Terus kemudian ditambah atau dikurang sama saldo sebelumnya. Nah, ini kan dikurang ya karena dia di debit, kemudian di kredit, berarti tinggal 2.600
debit kayak gitu. Jadi kamu masukin semua dulu ya yang ada di AJP ini ke buku besar. Tapi sebelumnya kamu lihat dulu di neraca saldo ada nggak dia akunnya, gitu ya. Kalau nggak ada berarti kamu bikin buku besar baru, ya. Bikin buku besar baru terus kamu masukin satu-satu lagi, kayak gitu ya. Pokoknya sampai habis AJP ini kamu masukkan ke buku besar. Namanya buku besar penyesuaian. Sudah paham ya sampai sini ya? Semuanya ini masukkan nih dari persediaan sampai akumulasi, penyusutan, gedung, sampai kita selesai ke membuat buku besar penyesuaian. Oke. Nah, setelah itu kemarin kan kita sudah membuat LRA dan LO, ya kan? Nah, LRA dan LO nih kita sudah buat, ya kan? Nah, di sini juga tadi Ibu bilang apa? Sebelum kita mau membuat neraca, maka AJP dan jurnal penutupnya harus kita masukkan. Oleh karena itu, kita harus memasukkan nih jurnal penutup LRA ke dalam buku besar di masing-masing akun yang ada di jurnal penutup. Gitu ya. Nah, jurnal penutupnya yang pertama ini jurnal penutup LRA dulu ya. Kita lihat di sini yang pertama ada pendapatan pajak daerah di debit. Terus kita cari deh. Ya kan, pendapatan pajak daerah ada enggak? Di sini dulu dah, kamu lihat dah pendapatan pajak daerah. Nggak ada. Adanya hotel RA. Nah, kamu harus tahu nih kan Ibu bilang kemarin kan pendapatan pajak daerah itu kalau di laporan realisasi anggaran itu kan sama kayak di neraca. Dia itu nggak menyantumkan per rekening, tapi dia menyantumkan kepalanya aja. Berarti kita harus lihat dulu nih, sebenarnya 80 juta ini itu punyanya siapa? Ya, 80 juta kita balik lagi ke neraca lajur deh. Nah, kita cari 80 juta di LRA, di kolom LRA. Oh, nih 80 juta. Oh, berarti dia punya hotel LRA. Berarti jurnal penutup ini adalah punya hotel LRA. Ya kan? Berarti kita perbaiki nih di sini hotel LRA akunnya. Oke. Sip, berarti kita memasukkan 80 juta debit ke hotel LRA. Kita cari buku besarnya ada nggak hotel LRA tadi? 4 ya, 4116. Bentar, hotel LRA ada nggak sih tadi? 411 kayaknya ada dah. Oh, ini dia. Kemudian kita masukkan, ya kan, Desember karena memang jurnal penutup di akhir periode. Kemudian kita masukkan nih Desember tanggal 31 jurnal penutup LRA. Harus ada LRA-nya ya biar nggak ketukar sama LO. Oke. Tadi 80 juta di debit, berarti kita masukin. Nah, saldonya dia kan di kredit nih 80 juta, ketemu si debit 80 juta jadinya habis 0. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan akun nominal, ya kan? Jurnal penutup fungsinya untuk mengenolkan akun nominal. Akhirnya 0 kan? Nah, berarti dia besok di tahun berikutnya udah nggak ada lagi pendapatan karena pasti bakal beda lagi pendapatannya. Oleh karena itu nanti dia 0 karena hotel LRA ini adalah akun nominal. Udah ya. Berarti udah nih. Kemudian di LRA lagi kita balik nih ke jurnal penutupnya. Ada yang namanya pendapatan retribusi 15 juta. Apakah benar akunnya itu pendapatan retribusi? Kita lihat lagi ke neraca lajur. 15 juta, lihat. Oh, 15 juta adalah akunnya penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kode rekeningnya 41205001, ya kan? Berarti kamu ubah tuh akunnya, ya kan? Di sini nih, Beb. Set, ya kan? Terus kamu ubah datu itunya, nomor akunnya. Set. Set. Oke, mantap kan kalau satu file enak. Oke, berarti di sini kita masukkanlah nih debit 15 juta ke buku besar penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum. Nah, ini dia bawahnya si hotel LRA. Nah, kita masukin dah tuh, ya kan? Berapa tuh? Debit 15 juta. Berarti kita masukin debit 15 juta. Jurnal penutup CL RA 15 juta. Berhubung kemarin dia saldonya di kredit ketemu debit, berarti dia 0 sama. Dia adalah pendapatan dan akun nominal yang harus dinolkan. Gitu ya. Dia 0 deh. Oke. Nah, jurnal semua ini kemudian ada yang namanya
surplus defisit. Nah, kita lihat di sini surplus defisit ada nggak sih di sini akun surplus atau defisit? Kan nggak ada ya. Ya kan? Berarti kita buat yang namanya buku besar surplus atau defisit, guys, ya kan? Surplus atau defisit LRA. Karena ada dua, surplus defisit LO sama surplus defisit LRA. Kamu cari yang LRA. Kenapa? Karena kamu lagi bikin LRA. Berarti di sini kamu cari nih, buku udah ada 3120601. Berarti kita buatlah baru buku besar. Kenapa? Karena nggak ada. Ya kan? Kita cari di nomor yang cocok nih, kira-kira nomornya berapa. Oh, ini dia nih nomornya. Dia di atas RKPPKD. Kita buat baru, tabel baru. Terus kita masukkan nih Desember 31 jurnal penutup LRA. Di sini yang pertama dia 95 juta. Ya kan? Kemudian yang kedua ada di debit 507 juta. Kemudian ada lagi di sini di kredit 412850. Ada lagi nggak di bawah? Nggak ada. Ya udah, kamu langsung masukin aja tiga-tiganya. Jadinya tetap 0. Ini kenapa merah? Karena di sini dia lebih besar di debit. Ya kan? Oke. Kemudian di kredit lagi jadi 0 ya. Oke, gitu ya. Nah, nanti pokoknya yang nggak ada di sini itu kamu bikin buku besar barunya. Kemudian kamu harus masukin semua ini. Kamu harus masukkan semua akun yang ada di jurnal penutup ini ke buku besarnya masing-masing. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau yang nggak ada berarti kamu bikin buku besar baru. Pun ini berlaku sama dengan jurnal penutup laporan operasional, di mana kamu harus masukkan nih juga satu-satu. Coba Ibu satu ya, di sini Ibu contohin satu. Ini ada Hotel LO, kodenya 8110601. Kita lihat 8, cari 8. Oh, ini dia Hotel LO. Kemudian dia 80 juta di debit. Nah, kamu tulis Desember 31 jurnal penutup LO. Jangan lupa, udah masukin debit, sini di 0. Ada sebelumnya saldonya kredit. Terus kemudian di jurnal penutupnya di debit, jadinya debit ketemu kredit 0 karena 80 juta 80 juta. 80 juta dikurang 80 juta karena dia bertolak belakang, ya kan? Udah, pokoknya semuanya dimasukin ke buku besarnya masing-masing. Gitu. Kalau nggak ada gimana akunnya Bu? Kalau nggak ada itu berarti bikin baru. Ini kayak misalkan surplus defisit nih kayaknya bikin baru nih. Ya kan? Terus ada lagi di sini perubahan sal atau surplus defisit. Oh, nggak ada. Surplus defisit ya buat baru. Ya udah, kamu buat baru aja. Itu surplus defisit LO ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah semua dimasukkan, maka yang akun-akun yang ada di jurnal penutup itu pasti akan bersaldo 0 karena mereka adalah akun nominal ya. Ini Ibu udah masukkan nih. Ya, udah Ibu masukkan. Misalkan di sini ada perubahan sal dia 0 tuh. Ya kan? Kemudian ada apa lagi di sini 0, estimasi pendapatan ya kan, estimasi perubahan sal, ya juga nominal, apropriasi belanja, surplus defisit juga 0, 0, 0. Pokoknya yang beban dan belanja dan pendapatan tuh 0. Ya kan? Berarti tersisa adalah akun-akun real yang mana harta, utang, modal. Kayak contoh misalkan di sini kita lihat ada kas di bendahara penerimaan. Dia 0 kenapa? Tapi bukan karena dia 0 bukan karena jurnal penutup, tapi memang karena sudah dibalikan ke kasnya jadi 0. Tapi kamu coba lihat di sini kas di bendahara pengeluaran. Nah, di sini masih ada sisanya. Berarti ini adalah yang akan dipakai lagi di periode selanjutnya. Kas juga kan adalah aset, ya kan? Kemudian ada piutang dia 0 karena udah dibayar ya. Kemudian ada beban sewa dibayar di muka, masih ada saldonya. Beban sewa dibayar di muka kan harta atau aset. Kemudian ada kendaraan, bangunan, akumulasi, itu semua masih ada saldonya. Nah, saldo yang masih ada inilah yang harus kita pindahkan ke dalam laporan neraca.